Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Ersa Wiranti dari Prodi Kedokteran dengan NIM 1819032. Di video ini saya akan memberi tutorial praktikum mikrobiologi dengan topik pewarnaan bakteri. Baik, untuk pewarnaan bakteri sendiri itu ada dua pewarnaan. Kita bisa menggunakan pewarnaan Gram dan pewarnaan Zell-Nielsen. Kita masuk ke pewarnaan Gram ya. Untuk pewarnaan Gram sendiri itu mempunyai tujuan. Tujuannya itu untuk melihat bentuk atau morfologi dari si bakterinya, dan di pewarnaan Gram ini kita juga bisa melihat reaksi atau sifat pewarnaan Gram dari bakteri tersebut. Untuk alat dan pewarnaan Gramnya ini, di sini ada objek glass yang bisa dilihat kan, ada objek glass, lalu ada OC, setelah itu ada pipet tetes, ada spiritus, ada mikroskop, ada rak preparat, ada penjepit. Jangan lupa juga kita menggunakan APD, yaitu masker dan handscone. Selanjutnya ada pewarnaan Gram, ada bahan pewarnaan Gramnya. Yang pertama itu ada biakan bakteri, ini disebut biakan bakteri atau sputum. Lalu di sini ada aquades, ada kristal violet, ada larutan lugol, ada safranin, alkohol 96%, maaf ini alkohol 96%, lalu ada minyak imersi. Nah, sebelum kita masuk ke cara kerja pewarnaan bakteri, di sini saya mengingatkan kembali, sebelum kita melakukan praktikum ini, diwajibkan untuk memakai APD, yaitu jas lab, lalu kita wajib memakai masker dan memakai handscone. Untuk cara kerja pewarnaan bakteri, di sini ada yang pertama, kita bersihkan dulu kaca objeknya dengan menggunakan penjepit. Nah, itu kita sterilkan di atas lampu spiritus. Jadi, saya di sini akan mencontohkan bagaimana caranya kita memfiksasi atau kita mensterilkan. Di sini saya tidak menggunakan objek glass yang sesungguhnya karena keterbatasan alat dan bahannya. Di sini kita anggaplah ini objek glass yang udah kita beri tanda A dan B. Di sini ada satu objek glass yang saya gunakan, dan ada satu lagi, ini A dan ini B. Lalu kita fiksasi di atas spiritus A dan B ini, lalu dengan OC-nya, sama dengan OC-nya, OC-nya juga kita kita fiksasi ya, kita sterilkan di atas spiritus. Oh ya, objek glass-nya ini kita gunakan penjepit juga boleh, tidak menggunakan penjepit juga tidak apa-apa, karena biasanya objek glass ini di bawahnya ada daerah yang memang bukan untuk si sputumnya nanti. Nah, setelah itu, setelah kita beri tanda dengan spidol A dan B tadi, kemudian kita teteskan menggunakan pipet tetes. Kita teteskan si larutan aquades. Kita teteskan larutan aquades menggunakan pipet tetes, lalu setelah itu kita sterilkan kembali menggunakan OC di mana nih, di atas lampu spiritus, kembali kita sterilkan, lalu kita ambil biakan bakteri. Nah, kita suspensikan pada objek A dan B. Setelah itu, yang kelima, itu kita bisa keringkan preparatnya. Untuk mengeringkan preparat, itu kita diamkan di suhu kamar atau fiksasi, kita juga bisa fiksasi di atas lampu spiritus 2-3 kali hingga kering. Selanjutnya, setelah kering, kita tuangi si preparat ini dengan larutan kristal violet selama 2 menit, kita diamkan. Setelah itu larutannya kita buang dan bersihkan dengan air mengalir. Biasanya kalau kita di laboratorium itu menggunakan air mengalir, tapi menggunakan aquades juga bisa. Sebaiknya sih air mengalir ya teman-teman. Nah, kemudian untuk larutan yang kedua bisa kita berikan lugol selama 30 detik, lalu kita buang larutannya lagi. Kita bilas lagi dengan menggunakan aquades atau air mengalir tadi, ya kan? Setelah itu, untuk menghilangkan zat warnanya, yang ketiga kita berikan larutan alkohol 96%.
Kemudian segera lagi kita cuci menggunakan air mengalir atau Aquades. Nah, untuk larutan yang terakhir itu adalah larutan safranin. Nanti kita berikan selama 2 menit, kita diamkan. Setelah 2 menit, kita buang larutannya dan kita bilas lagi dengan air mengalir ataupun Aquades. Nah, setelah itu semua sudah diteteskan, kita keringkan preparat kita keringkan preparat A dan B tadi. Nah, setelah kering, nanti kita bisa kasih minyak imersi, baru kita bisa lihat di bawah mikroskop. Untuk melihat di bawah mikroskop, itu bisa dari perbesaran lemah hingga perbesaran kuat ya, teman-teman. Sudah selesai tadi yang pewarnaan gram, kita masuk ke pewarnaan Zell-Nielsen. Nah, untuk pewarnaan Zell-Nielsen bertujuan untuk melihat sifat tahan asam dari bakteri. Nah, di pewarnaan tahan asam atau Zell-Nielsen ini, kita juga bisa mengamati bentuk-bentuk sel-sel bakteri yang tahan pewarnaan asam. Nah, di sini dibilang kalau tahan pewarnaan asam yang dengan perwarnaan berlawanan ini akan berwarna merah, sedangkan bakteri lain akan berwarna biru. Nah, untuk alatnya, di sini kita ada objek glass. Nih, ini adalah objek glass, sama seperti tadi. Ada masker, ada hand spoon, ada OC, ada, ada spiritus, ya, ada ini namanya mikroskop, ada juga rak preparat. Nah, untuk bahan pewarnaannya, di sini kita menggunakan bakteri, biakan bakteri atau sputum, lalu di sini ada minyak imersi seperti tadi, lalu ada satu set cat beta Zell-Nielsen. Nah, untuk cara pewarnaannya, di sini sama, tadi yang pertama jangan lupa pakai masker dan hand spoon. Lalu kita ambil gelas objeknya, sama, rata-rata sama ya, kita ambil gelas objeknya, lalu kita fiksasi di atas spiritus, kemudian kita teskan air garam fisiologis di tengah kacanya, lalu kita buat preparat yang tipis di tengah-tengahnya, lalu keringkan preparatnya pada suhu kamar. Nah, nanti kita fiksasi lagi ya, bisa fiksasinya melewati kaca benda di atas spiritusnya. Lalu kita letakkan kaca bendanya mendatar seperti ini, mendatar pada rak preparat. Nah, ditaruh di rak preparat ya teman-teman ya. Lalu kita tuangi larutan karbol fusin sampai dia menutup semua permukaan kaca benda tadi. Nah, kita perhatikan kalau bisa sampai menutup ya. Selanjutnya untuk cara yang selanjutnya yaitu kita lewatkan lagi di api spiritus sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap. Tetapi jangan sampai mendidih ya teman-teman ya. Untuk kita lewatkan itu bisa 3 kali, terus kita diam. Setelah kita lewatkan 3 kali, nanti selama 5 menit. Nah, setelah itu cara selanjutnya kita buang lagi zat warnanya, kita bilas lagi dengan air mengalir. Nah, lalu lunturkan lagi dengan alkohol asam sampai semua zat warnanya ini terlarut. Nah, setelah kita kasih alkohol tadi, larutan alkohol, segera kita cuci dengan air mengalir, lalu kita tuangi lagi preparat dengan metilen blue. Nah, kita diamkan lagi selama 30 detik. Setelah 30 detik dia udah meresap, lalu kita cuci dengan air mengalir, lalu kita keringkan. Untuk selanjutnya, itu bisa kita beri minyak imersi, lalu kita amati di bawah mikroskop dengan perbesaran 5 hingga kuat ya, yaitu perbesaran 1000 kali dengan menggunakan tadi minyak imersi. Oke, untuk tutorial pewarnaan bakteri pada video ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Stay safe ya semuanya, jangan lupa memakai masker, mengikuti protokol, dan mencuci tangan, menjaga jarak. Terima kasih.